suaranya dinyalain, nggak kedengeran. Dinyalakan. Ya, ada kesalahan teknis tadi sempat mute dan mute. Ya, Bu Timan ulangi ya. Alhamdulillahirobbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah. Mari kita ucapkan bersama-sama yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi kesempatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu dan segalanya sehingga kita dapat berkumpul meskipun dalam keadaan virtual, meskipun dalam keadaan online. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terlebih dahulu izinkanlah saya Dwi Anifah Timalika dari Lembaga MI Ibnu Mas'ud yang akan membersamai ananda-ananda semuanya dalam acara Stadium General BPI Bina Pribadi Islam yang diselenggarakan oleh SDIT Ibnu Mas'ud dan juga MI Ibnu Mas'ud. Nah, semoga anak-anak semuanya menikmatinya dan enjoy dalam acara ini ya, amin. Agar pertemuan kita, forum kita ini lebih berkah, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dilanjutkan dengan Al-Fatihah bersama-sama. Kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku beberapa yang kedua adalah tilawah yang juga sudah kita barengkan bersama-sama tadi Al-Fatihah dan yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Sri Fatimah. Yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah inti acara yang akan langsung dibersamai oleh Kak Ilham Akbar Arsyad. Nah, nanti siapa itu nanti bisa kita simak bersama-sama ya. Acara yang kelima adalah nanti lain dan juga info dan acara yang terakhir yaitu penutup. Nah, langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Bu Fatim kepada beliau. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Timan. Suara saya jelas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu maka fadilah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan bagaimana ini semuanya sehat? Semuanya sudah mandi belum? Luar biasa anak-anak semangat begitu ya. Senantiasa kepada Nabi kita anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga nanti kita semua mendapatkan syafaat yaumul akhir. Anak-anakku semuanya dari SDIT maupun MI Ibnu Mas'ud yang dirahmati Allah.
betapa luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga dalam kondisi apapun kita masih diberi kesempatan bisa belajar, baik itu online, begitu ya. Kalau kemarin beberapa anak sudah ketemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada semua. Nah, anak-anakku, hari ini merupakan kegiatan istilahnya pembukaan ataupun launching gitu ya, kegiatan Bina Pribadi Islam atau BPI. Nah, apa itu BPI? Begitu. Nah, tadi sudah disampaikan singkatan dari Bina Pribadi Islam. Jadi kita sebagai seorang Muslim ingin semuanya punya cita-cita menjadi seorang Muslim yang baik. Apakah Muslim yang baik itu akan begitu saja terwujud? Tentu tidak, begitu ya. Tapi kita harus belajar, harus senantiasa menimba ilmu, harus senantiasa melihat, mendengar, atau apa yang disampaikan oleh Pak Ibu guru kita. Nah, kaitannya dengan BPI, anak-anak semua nanti akan belajar bersama lebih dalam tentang Islam, begitu ya, dengan didampingi Bapak Ibu guru. Dan yang keempat, 5, nanti yang putra didampingi Pak Guru, yang putri didampingi oleh Bu Guru. Kenapa? Karena nanti kita saja membahas hal-hal yang itu berkaitan dengan persiapan anak-anakku semua. Akil balik terutama kelas 4. Nah, kalau mungkin sama Bu Guru, nanti sampaikan ke Pak Guru. Yang kalau tanya sama Bu Guru itu malu, nah bisa disampaikan dengan Pak Guru, begitu. Nah, untuk kegiatan nanti siapa yang akan membersamai anak-anak nanti akan diberitahukan lebih lanjut di kelas masing-masing. Nah, harapannya anak-anak bisa istiqomah gitu ya, mengikuti kegiatan BPI ini. Itu ya anak-anakku semuanya. Nah, mungkin itu saja sambutan dari Bu Fatim. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, sehingga anak-anakku semua senantiasa diberi kesehatan, dapat belajar dengan baik, begitu ya, dapat berkegiatan dengan baik. Nah, itu harapan kita semua. Oke, Bu Fatim tutup ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, lanjut ya untuk acara selanjutnya nih yang kita tunggu-tunggu, yaitu kesamaan dan juga diskusi bersama Kakak Ilham Akbar Arsyad. Siapa sih Kak Ilham itu? Nah, Kak Ilham ini adalah sosok pemuda di Kulon Progo yang sangat inspiratif ya. Beliau juga punya cita-cita yaitu sebagai calon desainer, calon trainer, calon entrepreneur, dan lain sebagainya. Kita doakan semoga kata calon itu berubah menjadi profesional. Amin. Untuk biodata lebih lengkapnya akan Bu Timal sampaikan ya. Yang pertama yaitu nama lengkap adalah Ilham Akbar Arsyad, AMD ARS, lulusan arsitek ya. Ini jadi yang ingin
berdiskusi ataupun ingin membuat proyek-proyek berhubungan arsitek, silahkan langsung menghubungi Kak Ilham. Nah, tanggal lahirnya kapan ya? Nah, tanggal lahirnya adalah Kulon Progo 9 Agustus tahun 1998. Alamatnya yaitu Klampis, RT 59 RW 26, Pengasih Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Riwayat pendidikannya yaitu di SD Negeri Cetak Sentolo, SMP Negeri 1 Pengasih, SMK Negeri 2 Pengasih, dan Akademi Teknik YKPN. Riwayat organisasinya yaitu Inspiring Student Community sebagai ketua dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian pernah menjabat juga menjadi Kadipdiklat 2018 sampai 2019. Kemudian menjabat sebagai Bima Prajapati Bendahara tahun 2017 sampai 2018. Kemudian staf divisi studi Islam intensif BKR Kulon Progo tahun 2014 sampai 2015, dan juga staf syiar dakwah Islam Rohis Anawa SMK Negeri 2 Pengasih tahun 2013-2014, dan juga Karang Taruna Klampis bidang keagamaan dari tahun 2013 sampai sekarang. Selain itu, prestasi Kak Ilham yaitu juara 1 lomba poster Islami UKI Al-Mujadid UNJ tahun 2017, juara 1 lomba poster Islam UKI UKKI Al-Mujadid UNJ Wates Kulon Progo tahun 2018, dan juara 1 lomba desain kaos Cakep Kulon Progo tahun 2020. Riwayat karir beliau adalah yang pertama freelance designer, yang kedua fasilitator alang-alang trainer team, yang ketiga cover designer Mandiri Jaya Malang, yang keempat tutor kelas desain Senyum Kita Foundation, yang keempat graphic designer Albana Land, yang keenam tim Goa Kebon Kulon Progo, dan yang ketujuh adalah konten kreator Albana Digital Yogyakarta. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa langsung nanti menghubungi Kak Ilham. Kepada Kak Ilham Akbar Arsyad, dipersilahkan. Cek. Suara saya masuk? Suara masuk? Masuk, Ilham. Terdengar jelas ya? Terdengar jelas. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat semuanya? Oke, sudah sarapan semua? Sudah sarapan? Baik. Oke, terima kasih banyak. Oke, sebelum saya mulai ke materi, saya ingin cek semangat dari teman-teman dulu ya. Suara saya masih masuk kan? Coba ikuti apa yang Mas Ilham katakan ya. Coba ya. Tadi Mas Ilham lihat gitu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Baik, saya lihat beberapa udah. Oke, siap, mantap. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya ingin dengar suara dari adik-adik ya. Jadi boleh open mic karena materi yang saya sampaikan boleh open mic. Nah, sekarang nanti ketika Mas Ilham tanya apa kabar, teman-teman jawabnya semangat gitu ya. Bisa ya. Oke, kita coba ya. Ini saya dapat Mas Ari juga jurusan SD gitu ya. Ya, yang bagus. Kita coba ya teman-teman. Baik. Ingat kalau saya apa kabar jawabnya semangat ya. Semangat sambil tangannya ke atas, semangat gitu ya. Baik. Soalnya kurang keras atau enggak suara saya? Iya. Kurang keras Kak suaranya. Suaranya kurang keras ya. Oke. Iya. Ada yang punya headset.
Suara saya lebih jelas? Sudah ya? Oke. Sekarang saya ulangi ya teman-teman. Saya punya yel-yel yang bagus. Ini saya dapat dari teman saya, Mas Ari ya. Mas Ari itu dari guru SD juga. Nah, nanti ketika saya tanya apa kabar, teman-teman jawabnya semangat gitu ya. Semangat sambil tangannya ke atas. Kita coba ya. Ini. Semangat pagi kawanku, apa kabar? Pagi kawanku, kobarkan semangatmu. Semangat pagi kawanku, apa kabar? Semangat semuanya, tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Selanjutnya, mau sekali lagi ya. Coba lagi ya. Pagi kawanku, apa kabar? Pagi kawanku, apa kabar? Semangat pagi kawanku, kobarkan semangatmu. Semangat pagi kawanku, apa kabar? Oke, siap. Oke, semua sudah semangat. Siapa yang belum makan akan tangan. Baik. Semua udah mandi, semua udah makan lah ya. Jelas. Saya juga udah kok. Udah. Kemarin. Oke. Insya Allah semua sehat-sehat ya. Nah, di kesempatan pagi hari ini, mungkin kenalin ya teman-teman. Aku Ilham ya. Boleh dipanggil Mas Ilham, boleh dipanggil Mas Akbar, boleh dipanggil Mas Arsyad, boleh dipanggil Mas Ronaldo juga boleh lah. Boleh, bebas ya. Nah, di kesempatan pagi hari ini, aku ingin bercerita kepada teman-teman. Bercerita ya, aku tidak ingin ngasih pengalaman hidup ya. Karena kalau dari pengalaman, ya Mas Ilham belum sebanyak dari Bapak Ibu Guru gitu ya. Bapak Ibu Guru kan sudah banyak pengalamannya, sudah banyak merasakan pahit manisnya kehidupan ya. Kalau saya kan baru merasakan pahitnya gitu ya. Belum merasakan manisnya, jadi ya mohon maaf mungkin belum bisa berbagi cerita kepada adik-adik semua gitu ya. Nah, ini suara saya masih masuk kan? Mas. Nah, mulai dengan sebuah cerita. Dengarkan cerita ini baik-baik. Pada suatu ketika, di suatu kerajaan, di sebuah negeri nun jauh di sana. Ketika itu, ada seorang anak kecil, namanya Ifat. Ada seorang anak kecil namanya Ifat. Ada yang namanya Ifat. Nah, so di suatu pagi, Dek Ifat melihat tiba-tiba ramai. Jadi tiba-tiba ramai berkumpul di alun-alun gitu. Ada warga masyarakat yang berkumpul banyak gitu, dari segala penjuru gitu. Berkumpul banyak sekali ada di situ. Nah, Dek Ifat pun bertanya pada kakeknya, Kek, itu ada apa, Kek? Kok ramai sekali di sana gitu ya? Kakaknya menjawab, itu ada di situ ada sayembara yang diadakan oleh raja gitu. Jadi raja mengadakan sebuah sayembara. Dek Ifat bertanya lagi, sayembara apa itu, Kek? Itu sayembara apa sih, Kek? Gitu ya. Kakaknya menjawab, itu sayembara. Ya, nanti ikut aja, kita ikut ke sana aja gitu ya. Oke, Kek, gitu ya. Nah, jadi itu di lapangan sudah berkumpul banyak sekali. Terus ada pasukan kuda yang datang gitu ya. Ya, pasukan kuda datang, ramai. Nah, kemudian raja pun berkumpul bersama pasukannya gitu ya. Memberikan pengumuman kepada seluruh
warga yang berkumpul di tengah gitu. Jadi mereka sudah berkumpul di tengah banyak, kemudian raja pun menyampaikan sebuah pengumuman gitu ya. Wahai rakyatku, weh, rakyatku ya. Wahai rakyatku gitu ya. Hari ini saya akan mengumumkan sebuah sayembara, sebuah pertandingan. Pertandingan apakah itu? Gitu. Ya semua warga belum tahu ya, masih bertanya, apa sayembaranya raja gitu ya? Ini apa ini gitu? Kita dapat apa hadiahnya nih? Sang raja pun berkata sabar. Raja berkata sabar. Raja pun memanggil panglimanya. Panglima, datang kemari. Maju ke depan, silakan berikan pengumuman kepada seluruh rakyat. Oke. Dan panglimanya pun datang gitu. Panglimanya dengan bajunya gitu ya, dengan baju tempurnya gitu ya. Gitu. Terus menyampaikan pengumuman kepada seluruh rakyatnya. Sayembara untuk seluruh rakyat yang ada di sini. Wih, gitu ya. Sayembaranya barang siapa berhasil menanam bunga gitu ya, yang paling indah, berhasil menanam bunga paling indah di negeri ini dalam waktu 1 tahun, maka dia akan dapat hadiah yang besar, gitu ya. Jadi demikian pengumuman itu, silakan untuk diikuti. Oke, sang panglima pun langsung pergi. Sang raja pun lanjut gitu. Gitu untuk seluruh rakyatku, saya sudah menyiapkan 1 kantung biji. Ini ada biji. Silahkan kalian semua tanam biji-biji ini selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, silahkan dikembalikan ke sini, dikumpulkan ke sini. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Nah, semua rakyat pun berbondong-bondong semangat. Oke, aku akan menanam. Aku akan jadi yang menang. Aku akan menanam bunga apa ya? Aku akan menanam bunga yang seindah mungkin agar aku dapat hadiah dari raja. Akhirnya mereka pun mengambil bijinya satu persatu mereka. Mereka semua mengambil. Akhirnya mereka pun pulang dan mulai menanam. Dan selama 1 tahun, ya sudah 1 tahun gitu. Akhirnya mereka berkumpul lagi gitu. Berkumpul lagi di alun-alun gitu. Terus sang raja pun kembali bertitah. Wahai rakyatku, sudahkah kalian menanam biji yang aku berikan pada kalian? Oke, semua sudah bawa beraneka ragam bunga gitu. Ada yang bunga warna merah, ada yang warna pink, warna putih, warna kuning, warna hitam, warna bening, nggak ada ya. Yaitu semua berkumpul dan akhirnya dipanggil satu persatu. Siapa dulu yang mau maju? Ada seorang mbak-mbak gitu ya. Iya, mbak-mbak dengan PD gitu ya. Saya dulu raja gitu, sambil membawa bunganya. Dia membawa bunga mawar yang sangat besar dan wangi. Oke. Sang raja bertanya, ini bunga apa ini? Ya, mbak-mbak itu tadi menjawab, ini bunga mawar yang sangat wangi. Wih. Oh, luar biasa. Ini 1 tahun bener raja. Oke, ini kamu yang nanam bener raja. Oke. Selanjutnya, oke, baik. Silakan ruangan. Di situ ternyata apa? Ada pengawalnya membawa sebuah tongkat dan akhirnya dipukulkan ke mbaknya. Puak gitu ya. Akhirnya mbaknya berteriak, gitu ya. Aduh, sambil menangis. Mbaknya tadi pulang gitu ya. Terus ada lagi gitu ya. Kakek-kakek gitu. Kakek-kakek maju lagi. Udah membawa bunga juga gitu. Ini bunga apa ini gitu ya. Sang kakek menjawab, ini bunga matahari. Warnanya kuning, merona, besar gitu ya. Oke. 1 tahun kamu bisa menanam ini. Nampaknya besar sekali. Ini kamu kasih pupuk atau apa? Nah, sang kakek menjawab, ini saya kasih pupuk tiap hari, tiap pagi, tiap sore gitu ya. Oh, sang raja berkata, bagus. Oke, silakan kembali silakan menuju ke ruangan ambil hadiah. Sang kakek masuk, dia bilang, dapat hadiah, aku dapat hadiah. Masuk ke ruangan, ternyata ada lagi penjaga bawa tongkat, dipukulkan lagi,
waduh, gitu ya. Akhirnya sampai sarungnya robek gitu ya. Sampai sarungnya robek, akhirnya harus pulang sambil megangin sarungnya gitu ya. Waduh, nggak dapat hadiah. Ada lagi satu lagi yang maju, seorang sekarang mas-mas gitu ya, mas-mas maju gitu. Dia membawa bunga gitu. Bunganya bunga teratai, warna merah jambu gitu. Oke, ini kamu menanam apa? Ini hasilnya. Sang mas-mas tadi menjawab, ya kini aku menanamnya, gitu. Aku merawatnya, aku menyiramnya tiap hari, aku memastikan kena matahari, dan akhirnya tumbuh menjadi bunga teratai yang indah gitu ya. Sang raja pun, bagus, mantap. Oke, silakan menuju ke ruangan ambil hadiahmu. Sang mas-masnya pede. Akulah sang pemenang sayembara ini. Sampai di ruangan ada penjaga lagi, bawa tongkat lagi, diayunkan, duak. Kesakitan juga. Akhirnya pulang. Sampai akhirnya semua maju, semua warganya, rakyatnya maju, tidak ada yang berhasil, semuanya pulang dengan kecewa gitu ya. Dan sang raja pun sudah mau menyampaikan pengumumannya gitu. Oke. Sepertinya belum ada yang bisa memenangkan sayembara ini. Jadi saya akan menyampaikan. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, Deifat tadi, Deifat. Tunggu raja, tunggu aku. Deifat tadi kan ikut juga gitu ya, ikut kakeknya ya gitu ya. Deifat ternyata datang gitu. Terus sang raja berkata, "Kamu siapa?" Gitu. "Nama aku Ifat." "Aku Deifat." "Kamu ngapain ke sini?" "Aku mau ikut sayembara, Raja." "Bara?" "Oh, oke, baik. Oke, tunjukkan hasil bungamu seperti apa." Terus Deifat, "Tapi janji ya, Raja gak boleh marah ya. Janji ya." Deifat bilang seperti itu. "Janji ya, jangan marah ya." "Iya, tuh kan marah." Iya, aku gak marah. "Cepat mana?" Nah, terus Deifat menunjukkan. Ini Deifat menunjukkan sebuah pot. Nah, pot itu kosong, tidak ada tumbuhan yang muncul, tidak ada bunga, tidak ada tanamannya. Sang raja pun bertanya, ini kok tidak ada tanamannya? Ini kok kosong? "Iya, kamu yang nanam?" "Iya, aku yang nanam, Raja." "Aku yang nanamnya sendiri, aku sudah siram tiap hari, aku sudah kasih pupuk tiap hari, tapi tidak tumbuh, tidak ada bunganya gitu dong. Gimana dong, Raja?" Sang raja pun meyakinkan, "Kamu nggak lihat itu dari warga rakyat, mereka pada bawa bunga warna kuning, warna oranye, warna putih, semua besar-besar gitu, bagus-bagus. Kamu ini beneran ini?" Deifat jawab, "Iya, jujur Raja, aku bener. Serius, ini aku yang tanam sendiri ini. Aku jaga sendiri, aku tanam sendiri. Ini biji yang Raja berikan." Oke, baik. Oke, sini Deifat sini. Deifat disuruh duduk di sampingnya. Oke, baik. "Rakyatku sekalian." Oke, akhirnya disampaikan oleh Raja. Oke, pemenangnya sayembara ini adalah dia yang ada di samping saya, Deifat. Semua warga kan kaget. "Hah? Lah, itu kan gak ada bunganya, Raja. Lah, itu ngapain? Itu kan cuma pot aja, Raja. Lah, kita kan bawa yang bagus-bagus, kok kita gak menang?" gitu ya. Sang raja pun kembali bertitah gitu. "Rakyatku sekalian, 1 tahun yang lalu aku sudah membuat sayembara. Aku bagikan biji kepada kalian semua. Sebelum saya bagikan, saya sudah rebus biji itu dalam kuali yang panas selama. Saya rebus sampai dia tidak bisa tumbuh lagi." Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin biji itu bisa tumbuh beraneka ragam, ada bunga, warna-warni, besar gitu ya. Padahal saya sudah merebusnya selama 1 jam gitu. Tidak mungkin biji itu bisa tumbuh. Bagaimana mungkin itu bisa tumbuh? Itu pasti hanya akal-akalan dari kalian. Itu hanya tumbuh dari hati kotor kalian. Lihatlah Deifat ini. Dia adalah yang jujur, dia yang berhasil menanam walaupun tidak tumbuh, tapi dia berhasil jujur. Dia menunjukkan pot kosong ini kepadaku dan dia layak untuk mendapatkan hadiah gitu ya. Jadi rakyatku sekalian, bagaimana mungkin kalian mau memimpin kerajaan ini jika kalian masih berbohong, jika kalian suka menipu, jika kalian masih suka memikirkan keuntungan kalian sendiri-sendiri. Semua rakyat pun tersadar, benar juga ini. Jadi ternyata
Deifat ini jadi pahlawan. Wow. Deifat ini masih kelas berapa ya? Kelas 3 SD atau kelas 2 SD? Gitu ya. Deifat ini jadi pahlawan. Deifat dapat hadiah. Oke, Deifat, ayo ikut Raja. Mau kemana nih Raja? Kita makan siomay bareng-bareng. Wow, oke. Jadi di kerajaan mereka pun makan siomay bareng-bareng gitu ya. Tambah batagor, tambah bakso, tambah mie ayam gitu ya. Wah, enak sekali pokoknya. Nah, itu singkat cerita ya adik-adikku tentang sebuah kisah di kerajaan mana ya? Kerajaan Wakanda mungkin ya. Itu. Nah, dari kisah tadi kita bisa mengambil sebuah pesan gitu ya. Sebuah pesan kebaikan gitu ya. Nah, ternyata semua itu harus dimulai dari kejujuran gitu ya, teman-teman. Jadi kalau ada kantin kejujuran gitu ya, misalnya gitu ya, teman-teman ke kantin jajan beli bakso 5, beli bakso 5 gitu ya, ternyata bayarnya cuma 2, itu kan tidak jujur ya gitu ya. Ya beli gorengan 3, bayarnya cuma 1, itu siapa yang sering gitu, ayo ngaku, ngaku ya. Itu terus, nah kemudian dari cerita itu yang ingin Mas Ilham sampaikan adalah pada teman-teman, kita harus senantiasa belajar gitu ya, belajar untuk bukan hanya tentang pelajaran di sekolah ya, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, fisika, biologi, tapi kita juga harus belajar tentang adab-adab ya, tentang akhlak, tentang agama Islam gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang baik gitu ya, menjadi seperti Rasulullah gitu ya. Kita semua kan pengen seperti Rasulullah ya, jelas gitu ya. Mas Ilham juga pengen ketemu Rasulullah, pengen kemudian bisa berbincang dengan Rasulullah gitu ya, bisa melihat seniman Rasulullah, itu kan sesuatu yang pasti didambakan oleh semua orang gitu ya. Makanya di SDIT dan MI Ibnu Mas'ud di sini ada sebuah program namanya BPI, Bina Pribadi Islam. Nah, itu sebuah program yang bisa mengantarkan kita untuk kemudian bisa berjumpa dengan Rasulullah gitu loh. Bisa kemudian meniru kebiasaan Rasulullah. Nah, Rasulullah punya banyak sekali kebiasaan yang sangat baik bisa kita contoh gitu ya. Kalau kita bangun tidur ya, bangun tidur doa gitu. Kalau kemudian kita masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, ada doanya juga. Ketika kita bercermin, ini aku ganteng sekali, ini aku cantik sekali. Itu ada doanya juga ya. Terus masih banyak lagi, nanti makan pakai tangan kanan dan segala macam. Nah, itu sesuatu yang akan jadi sangat bermanfaat buat teman-teman gitu, buat adik-adik itu ya, yang masih SD ini ya. Besok ketika sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, sudah bekerja, kemudian nanti punya keluarga, kebiasaan-kebiasaan ketika masih kecil akan terbawa sampai ke situ. Nah, gitu ya. Makanya silakan teman-teman untuk terus ikuti kegiatan BPI. Itu kegiatan yang sangat bermanfaat, sangat baik, sangat mantap buat teman-teman gitu. Dan dari cerita tadi, teman-teman, ini saya punya video, boleh ditonton ya. Silakan, saya pengen share screen, oke. Mungkin saya boleh minta tolong jadikan co-host. Saya mau tunjukkan sebuah video. Ya, boleh minta tolong? Itu ya. Boleh minta tolong, Ibu? Ibu guru? Oke. Saya mau share video singkat aja. Video singkat buat adik-adik ya, biar bisa semangat gitu ya. Itu sambil menunggu. Jadi siapa tahu di sini akan ada Deifat selanjutnya gitu ya. Akan besok ikut sayembara gitu ya. Tapi kalau sekarang kan nggak ada raja gitu ya. Jadi besok mau ikut lomba, mungkin besok ada yang juara 1, juara 2, juara 3, ada yang mungkin juara pencak silat, ada yang mungkin juara gambar. Nah, itu bisa kita cita-citakan bersama gitu. Oke, saya share video dulu ya. Oke. Baik, sudah terlihat ya? Oke. Sudah. Oke. Ini video Nusarara ya. Oke.
Oke, ini Sarara, boleh dilihat. Sarung, cek. Helm, cek. Engine, cek. Safety belt sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready. Berangkat. Ra, tante jangan lompat. Jangan goyang-goyang, Ra. Ra, jangan goyang-goyang. Wah, aduh, sakit nih. Makanya Nusa jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. Kamu benjol juga, Ra? Enggak. Benar juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu tadi ya video singkat Nusarara tentang pentingnya Bismillah. Jadi teman-teman, insya Allah saya percaya bahwa adik-adikku ini adalah calon orang-orang sukses, calon orang-orang yang akan besok jadi penghafal Quran, besok akan jadi para pemimpin bangsa ini, gitu ya. Siapa tahu di sini besok ada yang jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi desainer mungkin kayak saya, atau mungkin besok jadi para menteri dan segala macam. Ya kita berdoa sama-sama ya, insya Allah bisa gitu. Nah, kemudian ada 3 teman-teman pesan dari Mas Ilham buat adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama adalah semangat untuk beribadah, ya semangat untuk beribadah. Silakan dijaga sholatnya, dijaga puasanya, dijaga baca Qur'annya, zikirnya jangan lupa, sholawat juga jangan lupa. Kemudian banyak juga amalan-amalan lain yang kemudian bisa kita kerjakan. Walaupun kita masih di rumah aja, walaupun kita masih di tengah corona gitu ya, tapi kita tetap bisa beribadah loh, kita tetap bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua semangat belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Silahkan di sekolah, jadikan sekolah itu sebagai tempat yang menyenangkan buat teman-teman. Belajar apapun di situ. Nah, nanti tanya ke ibu guru gitu ya. Ibu guru, bapak guru, misalnya soal matematika atau soal bahasa Inggris, atau misalnya ingin belajar kesenian, mungkin belajar tentang tari, belajar bernyanyi, belajar nanti kemudian membuat sebuah karya, prakarya gitu ya, nanti bisa bareng-bareng bersama Bapak Ibu guru gitu ya. Ya, jangan ya, didengarkan ya nasihat dari Bapak Ibu guru. Baik, terus yang ketiga semangat untuk berbuat baik
kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada ibu guru, bapak ibu guru, berbuat baik kepada teman-temannya, berbuat baik pada kakaknya, adiknya, kemudian berbuat baik kepada tetangganya gitu ya. Nah, banyak sekali. Jadi tiga itu ingat ya teman-teman, 3. 1, semangat untuk beribadah. 2, semangat untuk belajar. Yang ketiga, semangat untuk berbuat baik gitu ya. Jadi besok kita bareng-bareng, siapa tahu ya, mungkin kita bisa ketemu dimanapun itu. Siapa tahu 10 tahun lagi gitu ya, nanti saya ketemu adik-adik sudah beda gitu ya, sudah pada gede-gede, sudah pada mungkin lebih tinggi dari saya, mungkin besok sudah punya apa ya, sudah punya banyak hal gitu ya, sudah punya banyak cerita untuk diceritakan. Nah, silakan nanti diceritakan saja gitu ya. Mungkin begitu sih adik-adik yang aku sampaikan, tidak terlalu panjang, singkat aja gitu. Ya, aku senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik yang semua yang ada di rumah gitu ya. Insya Allah semuanya sehat gitu ya, dan semua baik-baik saja. Kalau misalnya bosan di rumah, ya bolehlah main-main berkebun di samping rumah. Di rumah diisi dengan kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Oke, sebelum saya tutup lagi, ini salah satu pesan yang selalu saya sampaikan gitu ya buat teman-teman gitu ya, untuk terus belajar gitu ya. Silahkan teman-teman belajarlah dengan apa yang teman-teman suka, belajarlah dengan apa yang teman-teman punya, dan belajarlah dengan apa yang teman-teman gitu, apa yang teman-teman bisa gitu ya. Jadi apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman suka gitu ya. Oh ya, siap, baik, siap gitu sih. Nah, mungkin saya cek lagi semangat dari teman-teman ya. Boleh buka mic-nya lagi, boleh open lagi. Saya ingin cek lagi. Ya, boleh open mic, cek lagi ya. Coba, saya ingin. Boleh. Baik, boleh diulang lagi. Saya semangat. Mami lagi ada dibuka mic. Yang semangat ada ya, semangat untuk ketiga, semangat berbuat baik. Saya lagi cek semangat lagi ya, cek semangat lagi. Pagi kawanku, apa kabar? Pagi kawanku, apa kabar? Semangat pagi kawanku, apa kabar? Oke, sip. Ikut pribadi Islam, saya doakan semoga adik jadi orang yang dunia akhirat, kebanggaan bermandi bangsa. Dari Islam itu ya, terima kasih. Adik, semoga kita. Assalamualaikum warahmatullahi
Terus rampung dong. Ya Caranya putus. Putus ya, punya aku putus nggak, Bu? Aku masak ya. Ya, Bu, bagus ini gurunya mana? Oh, pakai evidensi. Guru gak dengar suaranya. Putus-putus Butimal suaranya. Berarti ya, Bu? Masih putus ya? Dimatikan dulu ya suaranya supaya suara Butimal terdengar. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, suara Butimal sudah videonya Butimal matikan untuk mengembalikan suara. Apakah suaranya sudah kembali? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Udah Ya, kembali tuh. Udah. Di sini juga Udah. acara selanjutnya, Salihah. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Kakak Ilham? Ya. Tidak. Lain-lain untuk Enggak, Bu. Ibu dan juga Ibu Sri, mungkin ada yang ingin disampaikan di acara lain. Kapan, Bu? Sebentar lagi ya. Ada yang ingin disampaikan di acara lain-lain? Enggak. Tidak, Bu. Guru. Oh, Mama ini bokong nih. Ada juga tidak ada yang ditanyakan. Bu, mau tanya, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Silakan yang ingin bertanya. Ini kapan selesai, Bu? Lihat. Saya, Bu. Silakan. Selesainya, Bu. Bu, mau tanya. Oke, Undang. Sama itunya, Akbar asetnya. Iya. Bagaimana cara sukses? Saya bagaimana aja? Saya. Berjihad. Bagaimana cara sukses seperti itu ya? Oke. Kepada Kak Ilham, ini ada yang bertanya
tentang bagaimana cara sukses. Nah, Kak Ilham sendiri mungkin punya tips dan triknya untuk sukses. Enggak, Kak Ilham? Oke, tadi Dek siapa yang tanya? Siapa yang tanya tadi? Namanya siapa? Mas siapa? Tahu. Jihad. Mas Jihad. Mas Jihad ya. Namanya udah sangat luar biasa nih. Baik, bagaimana cara sukses, gitu ya? Iya. Saya menjawabnya juga agak bingung karena saya juga belum sukses kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sedikit berbagi tips yang saya dapatkan dari guru-guru saya, yang saya dapatkan dari mentor-mentor saya tentang bagaimana sih cara untuk sukses. Yang pertama, sukses itu bukan hanya sukses dunia ya. Sukses itu bukan hanya sekedar kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, bisa beli HP. Tapi sukses adalah ketika kita bisa kemudian memberikan kebermanfaatan buat banyak orang dan kemudian kita pun bisa mendapatkan ridho dari Allah gitu ya. Jadi sukses. Jadi sebelum kita bicara tips sukses buat Mas Jihad, Kak Jihad, tolong pastikan bahwa sukses itu untuk dunia dan juga akhirat. Karena ketika kita mendapatkan akhirat, maka otomatis dunianya dapat. Tapi kalau kita hanya mengusahakan dunia, akhirat belum tentu dapat. Nah, tipsnya yang pertama, yang pertama tadi, yakin kepada Allah gitu ya. Yakin kepada Allah, percaya kepada Allah gitu ya. Harus percaya, jangan ragu kepada Allah. Banyak orang yang kemudian mereka itu nggak percaya tuh sama Allah. Masa nggak bisa lah. Kalau aku sih nggak bisa gitu. Aku sulit kalau ini, pokoknya aku nggak bisa. Belum nyoba udah bilang nggak bisa gitu ya. Padahal ya Allah selalu memberikan kemudahan buat kita. Yang kedua, silahkan untuk kemudian dijaga amal solihnya gitu ya. Perbanyak amal solih, perbanyak kegiatan yang baik, perbanyak perbuatan yang baik kepada orang tua, kepada teman-temannya, pastikan berbuat baik. Kemudian sholatnya dijaga segala macam. Kemudian banyak sih, walaupun memang kita tuh ibadah bukan untuk dapat bukan untuk dapat kesuksesan ya. Kita ibadah kan biar dapat ridha Allah. Cuman ketika kita sudah dapat ridha Allah, maka kita tuh bisa lebih mudah dalam segala urusannya gitu ya. Yang ketiga jangan lupa untuk minta doa kepada orang tua, kepada bapak ibu guru. Ya, jangan lupa untuk minta doa ke mereka. Minta doa ke Ibu Timal itu. Bu, minta doanya semoga aku bisa sukses gitu ya. Semoga ujian nilaiku baik. Nah, gitu. Terus yang keempat, teman-teman, teruslah berusaha sekuat tenaga dengan segala energi yang kita punya lah. Jadi kalau misalnya Mas Jihad pengen jadi seorang desainer misalnya, pengen jadi seorang desainer yang sukses, maka Mas Jihad harus belajar dengan sekuat tenaga, harus berusaha dengan sekuat tenaga. Jadi setiap hari latihan gitu ya. Setiap hari baca, setiap hari bikin gambar. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama, yakin kepada Allah. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Yang ketiga, apa tadi nomor 3 tadi ya? Minta doa ya. Minta doa kepada orang tua, bapak ibu guru, pada temannya. Dan yang keempat adalah berusaha sekuat tenaga, perbanyak latihan. Mungkin gitu, Kak Jihad. Sukses, semoga Mas Jihad sukses gitu ya. Selesai kapan? Alhamdulillah, terima kasih kepada Kakak Ilham yang sudah menyampaikan tips dan triksnya. Nah, itu dulu dari Kakak Ilham ya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi lain-lain. Akan Bu Timal sampaikan bahwa BPI Bina Pribadi itu akan mulai pekan depan dan akan dibagi dalam beberapa grup. Nah, grup ini akan di-share di kelasnya masing-masing. Nah, untuk info selanjutnya nanti juga akan disampaikan oleh wali kelas. Jadi insya Allah Bina Pribadi Islam ini akan dimulai pekan depan beserta kelompoknya masing-masing. Itu ya informasinya. Nanti jika ingin ada yang
ditanyakan lagi bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Itu dulu untuk launching kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan gambaran tentang BPI. Nah, mari akhiri untuk acara saja. Marilah kita akhiri acara BPI yang hari ini dengan membaca istighfar 1 kali, dilanjutkan doa penutup majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.